Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Hello Yuli, ini video pertama aku. Tapi sebenarnya ini bukan video pertama banget sih. Cuman ini video pertama aku sebagai brand assistant. Maaf ya, ini setupnya masih gini-gini aja. Terus mohon dimaklum karena ini sebenarnya kamar aku yang dijadikan studio-studioan. Jadi ya setupnya masih seadanya. Sekarang aku mau ceritain salah satu wedding yang paling berkesan selama aku menjadi brand assistant. Apa ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Ini adalah wedding terlama aku, bener-bener terlama 24 jam non-stop. Kalian bayangin wedding seperti apa, wedding kayak apa yang sampai 24 jam non-stop. Gini ceritanya. Jadi di wedding ini tuh aku bangun jam 11 apa jam setengah 12 gitu. Kenapa aku bangun jam 11 malam? Karena memang mulai make upnya itu di jam 2 malam. Aku bangun jam 11 untuk mandi, ngeringin rambut. Aku kalau kerja itu harus banget keramas sebelumnya. Itu ngebuat aku nggak ngantuk. Terus setelah itu aku janjian sama teman aku karena kita berangkat bareng. Kebetulan kita cukup jauh berangkatnya dari daerah rumah aku ke tempat make upnya. Kebetulan waktu itu make upnya itu di rumah pengantinnya. Rumah pengantinnya itu ada di Cimahi, di daerah Cimahi. Sedangkan aku ada di Bandung Timur. Kebayangkan jaraknya lumayan. Jadi aku harus spare waktu untuk nyampe ke sana sejam sebelum make upnya mulai. Yang berarti aku sampai sana itu harus jam 1 malam. Karena diingat lagi mulai make upnya jam 2 malam. Setelah itu aku bareng sama teman aku janjian di tengah-tengah untuk naik transportasi online untuk menuju ke Cimahi. Di jalan itu sebelum kita nyampe aku sempat dulu morning call ke pengantinnya. Ternyata dia belum bangun dan telepon kedua apa ketiga gitu dia baru bangun dan akhirnya siap-siap mengumpulkan nyawa untuk mandi. Supaya dia udah bangun dan siap-siap untuk mandi, kita datang ke sana dia sudah selesai mandinya. Sampailah kita jam 1 lebih sedikit lah, waktu itu lebih 5 menit. Sesampainya di Cimahi, terus sampai ke rumah pengantin, calon pengantin wanita. Aku ketok-ketok pintunya, tok-tok, permisi, selamat pagi. Akhirnya pintunya ada yang ngebukain. Yang ngebukain waktu itu masih keluarganya, jadi kita memperkenalkan diri. Kenapa kita datang jam 1 malam ke rumahnya? Itu agak aneh kan orang lain datang jam 1 malam. Kita memperkenalkan diri sesuai SOP yang ada di tempat kerja aku. Ibu, perkenalkan saya Yuli dari WO-nya kakak pengantin ini. Sekarang saya mau bertemu dengan pengantinnya, apakah boleh? Akhirnya aku ketemu pengantinnya dan aku memperkenalkan diri lagi. Halo Kak, salam kenal, aku Yuli. Aku yang diamanatkan dari tim WO untuk dampingin kakak dari mulai acara sampai selesai acara. Selanjutnya aku melihat sekitar kamar pengantin ini untuk di sebelah mana nih yang cocok untuk make up. Akhirnya aku mempersiapkan seperti kursi yang ada senderannya sama meja untuk naro make up mua. Selesai dipersiapkan, ternyata pengantinnya mau ke kamar mandi dulu. Oke, aku nunggu di luar karena aku takut tidak sopan nunggu di kamar. Meskipun aku berdua sama teman aku. Setelah itu, ada tim mua yang telepon sudah di depan tapi tidak ada yang membukakan pintu. Akhirnya aku membukakan pintu di luar. Tim muanya datang untuk siap-siap dan tepat waktu mulai make up jam 2 malam. Selagi muanya mempersiapkan alat-alat make upnya, aku meminta pengantinnya untuk sarapan dulu. Dimana sarapan-sarapan yang sudah di-request sama pengantinnya H-1 sebelum aku datang ke rumahnya. Ketika pengantinnya mulai make up, aku mulai mempersiapkan barang-barang pribadi pengantin seperti baju ganti, parfum, pakaian dalam yang mungkin pengantinnya butuh pada saat nanti di gedung. Setelah aku selesai mempersiapkan barang-barang pribadinya pengantin,
pengantin, aku langsung keluar dari kamar pengantin yang dipakai make up karena menurut aku make up itu butuh konsentrasi. Jadi aku tidak mau mengganggu, jadi aku menunggu di ruang tamu rumahnya pengantin dengan meminta izin dulu ke orang tuanya. Di situ aku berdua sama teman aku yang memang tugasnya itu memegang ibu pengantin. Kita kan bawa sarapan. Selagi ada waktu harus ada makanan yang masuk dulu ke perut kita supaya bertenaga. Kita makan, selesai makan kita siap-siap lagi nunggu pengantin dan orang tuanya selesai make up. Singkat cerita, pengantin dan orang tua selesai make up. Selesai make up, kita siap-siap meriksain lagi bajunya, dan kebetulan waktu itu ada tim foto juga yang datang ke rumah pengantin. Jadi ada sesi foto dengan keluarga inti dulu di rumah pengantin. Sekitar jam 6.30 kita mulai berangkat ke gereja karena kebetulan ke gerejanya itu mungkin jaraknya sekitar 20 menit dari rumah pengantin ke gereja. Di situ aku berangkat bareng naik mobil pengantin karena apa? Supaya aku tahu posisi pengantin aku ada di mana dan kru aku yang ada di gereja juga tahu posisi aku udah sampai di mana. Biar perhitungan waktunya tepat. Kenapa? Karena takutnya di sana udah mulai ternyata aku masih jauh gitu. Jadi aku akan share lokasi sama yang kru-kru yang sudah ada di gereja. Sesampainya di gereja, pasti aku dulu yang turun dari mobil pengantin karena pengantinnya belum boleh turun. Nanti aku pastikan dulu yang di luar sudah siap, nanti pengantin prianya sudah masuk ke dalam, pengantin wanitanya baru boleh dikeluarkan dan didampingi biasanya oleh ayahnya memasuki gereja dan duduk di area altar. Setelah pengantinnya duduk di area pemberkatan, di situ tim WO cenderung pasif ya, karena memang pemberkatan itu kan sakral dan dari gereja sudah ada perwakilan-perwakilannya untuk membantu prosesi pemberkatan. Setelah prosesi pemberkatannya selesai, itu memang suka ada foto-foto di gereja. Yang pertama itu pasti dengan perwakilan dari gereja, lalu dengan keluarga inti masing-masing, dari keluarga inti laki-laki dan keluarga inti perempuan. Lalu keluarga-keluarga dan teman-teman yang datang di gereja itu ada list fotonya, jadi mereka wajib foto per keluarga dan nanti dilanjut dengan foto keluarga besar. Itulah kenapa rangkaian acaranya tadi aku di awal bilang banyak dan padat, karena memang fotonya tuh harus satu keluarga, setelah satu keluarga langsung digabung keluarga besar. Disitulah kita membutuhkan waktu yang agak lumayan panjang. Setelah semua rangkaian foto selesai, kita lanjut ke rangkaian pelepasan merpati di depan gereja. Sebenarnya tentatif ya, ada yang memang mau ada pelepasan, ada yang tidak. Kebetulan pengantin yang saat ini mau ada pelepasan merpati. Di agenda pelepasan merpati ini, waktu yang dibutuhkan juga lumayan ya, bisa sekitar 15 atau 20 menit untuk mempersiapkan semuanya dengan rapi dan bekerja sama dengan tim dokumentasi agar tetap momennya juga dapat. Rangkaian yang di gereja ini selesai sekitar jam 10.45 dan kita lanjut lagi, balik lagi ke rumahnya pengantin perempuan karena akan ada acara adat yang memang harus dilakukan di keluarga perempuan. Berangkatlah kita dari gereja untuk kembali ke rumah pengantin wanita. Sesampainya di rumah pengantin wanita, sudah ada pemangku-pemangku adat yang sudah siap menyambut pengantin di depan rumah dan langsung mengadakan acara adat. Kami pun sebagai tim WO tidak diperbolehkan untuk ikut serta membantu dalam adat tersebut karena adat tersebut hanya bisa dilakukan oleh keturunannya, sehingga di situ kami cenderung memperhatikan saja bagaimana alur dari adat tersebut. Setelah rangkaian prosesi adat itu selesai, kita siap-siap lagi untuk berangkat ke hotel pernikahannya karena jaraknya dari Cimahi ke kota Bandung itu butuh waktu kurang lebih 45 menit. Jadi kita siap-siap dari rumah pengantin wanita kurang lebih jam 11 lebih 10-an, langsung kita berangkat ke salah satu venue wedding di kota Bandung. Sampailah kita di venue tersebut, sudah ada tim WO lainnya yang sudah mengurus di bagian gedung dan di bagian kamar-kamar. Jadi kita cuman tinggal bawa pengantinnya ke kamar yang sudah memang dia pesan. Jadi kita sampai sekitar jam 12 siang dan pengantin retouch atau make up ulangnya itu jam 2. Ada waktu istirahat 2 jam untuk pengantin dan untuk
aku sebagai kru WO. Terus setelah itu aku nganter dulu pengantinnya ke kamar, memastikan semua keperluannya sudah ada. Akhirnya pengantinnya istirahat dulu untuk tidur dan aku balik ke ruang WO untuk istirahat makan siang. Jadi sebenarnya ada sih waktu istirahat 2 jam, lumayan. Istirahat itu aku pakai untuk makan siang, jajan-jajan di depan venue. Kebetulan banyak jajanan. Setelah itu aku merem sebentar 30 menit untuk nge-refresh lagi tenaga aku. Power nap itu penting guys. Nih, yang nanya bisa tidur siang dulu nggak kak? Bisa. Ini pengantin aku tidur dulu 2 jam, baru mulai lagi resepsinya. Selesailah waktu istirahat aku, langsung aku nyamperin lagi pengantin ke kamarnya untuk ngebangunin pengantin, untuk mandi, siap-siap untuk kita turun ke bawah untuk memulai make upnya di ruang make up. Karena ruang make up dan kamar pengantin itu tidak di ruangan yang sama. Setelah pengantinnya siap, aku mempersiapkan semua barang pengantin yang harus dibawa ke ruang make up. Baju ganti, sendal, parfum, obat-obatan pribadi yang memang kemungkinan dibutuhkan pada saat acara. Kita pun turun ke ruang make up, langsung memulai sesi make up ulang untuk acara resepsi. Dimulailah make up pengantin di jam 2 siang. Setelah pengantinnya mulai make up, aku minta izin dulu untuk tinggalkan karena aku akan briefing dengan tim WO yang lain. Jadi aku dan tim WO briefing mengenai jalannya acara dan tugas-tugas kita selama acara. Ketika pengantin mulai make up dan aku sudah selesai briefing, aku lanjut mempersiapkan makan sore untuk kedua orang tua dan pengantin. Di situ aku berkoordinasi dengan pihak catering yang memang mempersiapkan makan siang untuk kedua orang tua dan pengantin. Setelah makanannya datang, aku langsung nawarin ke pengantin wanita aku, "Kak, ini ada makanan." Jenis makanannya aku sebutin, dan pada saat itu pengantin wanitanya mau makan, dan akhirnya aku minta izin dulu ke tim MUA untuk nyuapin pengantin pada saat make up berlangsung, dan tim MUA pun mengizinkan. Jadi di situ sambil MUA make up, aku sambil nyuapin, dan harus bener-bener diperhatiin jangan sampai tim MUA-nya pun merasa terganggu. Oke, kita persingkat ceritanya. Selesailah make upnya, bajunya juga sudah selesai semuanya. Di rundown selanjutnya itu ada foto studio bersama keluarga inti. Ini sekitar jam 6 sore dan make up itu sekitar 4 jam, tapi bukan cuman make up. 4 jam itu dengan masang baju, jahit di badan, dan hairdo juga. Itu memang butuh waktu yang agak panjang. Selama sesuai dengan rundown, semuanya aman. Foto mini studio ini lagi tren guys, kalian tahu kan? Akhir-akhir ini banyak banget pengantin yang request foto studio. Aku juga lumayan sering sekarang handle event yang emang ada mini studionya. Kita foto studio itu sekitar jam 6 sore sampai jam 6.30 karena yang di foto studio itu hanya keluarga inti saja. Keluarga inti saja tuh kayak keluarga dari mempelai wanita, keluarga dari mempelai pria juga. Ibu bapaknya berserta adik kakaknya atau enggak saudara kandungnya. Setelah foto studio selesai, lanjut kita ke acara resepsi, yaitu wedding entrance di jam 18.30. Di wedding entrance kali ini kebetulan diisi dengan tim pedang pora. Pedang pora ini waktunya sekitar 30 menitan. Pedang pora ini tuh ya guys, emang bagus banget, rapih banget. Impian para wanita nggak sih? Kayaknya banyak sih yang memimpikan wedding entrance-nya pakai pedang pora. Ayo ngaku. Bener nggak? Bener nggak? Bener dong. Setelah wedding entrance-nya selesai, mulailah acara resepsinya dengan diawali dengan pidato resepsi, doa makan, langsung disambung dengan salaman para tamu, foto-foto keluarga, foto-foto tamu VIP juga. Berjalanlah acara itu kurang lebih sampai jam 10 malam karena di akhir acara ada tarian yang dibawakan oleh keluarga. Salah satu tarian yang dibawakan oleh keluarga yang berasal dari Indonesia Timur. Itu keren banget sih guys. Semua keluarganya itu kompak nariin tarian itu yang mana semuanya hafal. Itu keren banget.
keluarga, tamu VIP, bahkan ada yang ikut tarian tersebut. Jadi tarian tersebut sebagai penutupan dari wedding pengantin itu. Tarian ini berlangsung kurang lebih 30 menit karena memang tidak satu lagu guys. Banyak rentetan lagu yang memang itu terbawa vibe serunya gitu loh. Jadi terus menari-nari, pengantinnya pun ikut turun menari-menari di akhir acara ini. Selesailah tarian di jam 10 malam. Akhirnya pengantinnya tinggal punya 2 lagi PR. Yang pertama, PR-nya foto couple bersama suaminya. Yang kedua, makan malam bersama keluarganya. Dimulailah foto couple pengantin itu sekitar 30 menitan di area venue dan di area samping-samping venue yang estetik. Setelah 30 menit selesai, pengantinnya langsung makan malam bersama keluarganya di venue sekitar 15 menitan. Akhirnya setelah selesai pengantinnya makan, aku informasikan untuk berganti pakaian di ruang make up yang tadi dipakai. Bergantilah baju pengantin di ruang make up tadi. Selesai aku beresin barang-barangnya sekitar jam 11.30 malam. Aku antar pengantinnya ke kamar lagi untuk beristirahat dan akhirnya berpamitan karena tugas aku sudah selesai. Di jam 11.30 malam ini tugas aku selesai. Aku berpamitan. Setelah berpamitan, aku pulang ke ruang WO untuk bersiap-siap pulang. Beresin perlengkapan aku, ganti baju karena bajunya udah penuh dengan keringat. Setelah aku selesai beres-beres barang aku dan aku udah siap untuk pulang, itu sekitar jam 00.00 yaitu di jam 12 malam. Selesai aku membereskan barang-barang aku dan aku berpamitan kepada teman-teman kru yang lain. Aku pulang dan sampai ke tempat tinggal aku sekitar jam 00.30 yaitu jam 12:30 malam. Jadi 24 jam lebih nggak sih? Ya, lebih-lebih dikit lah. Nah, itulah perjalanan handle wedding 24 jam versi aku. Ya, sampai rumah, aku langsung mandi, keramas, siap-siap untuk tidur. Aku tiduran, 5 menit dari situ hilang aja. Udah, aku tidak ingat apa-apa dan aku langsung tertidur. Capeknya baru kerasa gitu di akhir tuh, karena aku tidak boleh capek pada saat weddingnya berlangsung. Pas sampai rumah lagi tuh rasanya kayak lulus ujian. Akhirnya aku istirahat. Selesai, akhirnya aku bisa meluruskan badan aku. Tapi di situ aku seneng sih, aku puas karena aku bisa ngehandle dan tetap on fire selama 24 jam. Aku sebagai bride assistant harus lebih on fire dong, harus lebih semangat supaya pengantinnya juga lebih semangat. Itulah salah satu cerita aku menjadi bride assistant 24 jam non-stop. Salah satu wedding yang sangat berkesan buat aku. Oke, kayaknya cukup segini dulu deh cerita dari aku. Nanti aku bakal bercerita lagi pengalaman aku sebagai bride assistant di wedding-wedding lainnya, karena bukan cuma ini doang, sebenarnya banyak banget cerita yang mau aku ceritain ke kalian. Sampai bertemu lagi di BTW lainnya, Behind the Wedding.